Selamat pagi Bapak Ibu, salam bagi kita semuanya. Luar biasa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan memimpin hidup kita di tengah-tengah hari-hari Minggu, sehingga kita bisa kembali bertemu pada minggu yang berbahagia ini dalam ibadah secara live streaming. Kami percaya Bapak Ibu sekalian juga senantiasa setia untuk mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja kita, walaupun dalam masa keterbatasan. Pada hari ini kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah. Segala kesusahan Tuhan jauhkanlah. Sabar serta taat kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan bersujud, ya Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, yang telah menyertai, memberkati dan menuntun hidup kami satu minggu yang lalu. Maka di sini Tuhan, kami mau kembali mempertaruhkan hidup kami satu minggu ke depan di dalam tangan pertolongan-Mu. Kami mau kembali bersekutu, memuji-muji, menaikkan doa kerinduan, dan belajar akan kebenaran firman-Mu yang akan menegur, yang akan menuntun, dan yang akan mengajar kami hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Maka biarlah Bapa, walaupun ibadah kami masih kami lakukan secara live streaming dari tempat ini, tetapi kami percaya seluruh keluarga besar Jemaat Gemi Anugerah adalah jemaat yang setia, yang senantiasa merindukan hadirnya persekutuan, dan mereka akan melakukannya di rumah masing-masing. Bapa, biarlah Tuhan hadir secara roh di tengah-tengah acara kami ini, sehingga rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja, dan kami boleh terberkati olehnya. Ampuni kami terlebih dahulu ya Bapa, dari dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik kepada sama kami manusia dan terlebih kepada Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan kepadamu dan kami boleh beroleh rahmat dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kehadiran-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 5, Agungkan Allahmu.
Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, yang tata ramanya teguh sang raja, yang ada yang esa, dipuji disembah di sorga dan di dunia selamanya. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, dan sumber sukacitaku, tempat tentram. Ku tolak dunia dan harkat yang semu. Allahku harta yang baka perisaiku. Amin. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat masih dalam sikap saat teduh. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengampunan dosa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan dengarkanlah ayat penyegar iman kepada kita yang diambil dari Yesaya 43 ayat 3 hingga ke-4. Demikian bunyinya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tibalah kita dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13 hingga 25. Saya akan bacakannya untuk kita, demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah aku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Tibalah kita dalam warta jemaat. Kita bisa melihat pada buletin kita atau juga melalui PDF yang dikirim pada grup keluarga besar Jemaat Gemi Anugerah. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Untuk para pelayan minggu ini dan minggu depan kita bisa melihat masing-masing pada buletin kita. Demikian juga dengan jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 15 hingga tanggal 21 Juni 2020 kita bisa melihatnya masing-masing. Dan juga daftar pembacaan Alkitab sepekan. Selanjutnya untuk poin yang keempat, berita duka cita. Yang pertama, telah meninggal dunia Bapak MH Utabarat, suami dari Ibu TL Boru Hutapea, Sektor 6, pada tanggal 12 Juni 2020 dan telah dikebumikan pada tanggal 13 Juni 2020 di TPU Marelan. Kiranya Roh Kudus menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Juli Borusiaan, istri dari Bapak Agustinus Sirait, Sektor 2, pada tanggal 13 Juni 2020 dan telah dikebumikan pada tanggal 14 Juni 2020 di TPU Simalingkar.
kiranya Roh Kudus menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, telah meninggal dunia Bapak Mangatur Panggabean, suami dari Ibu Suryati Rida Borusinaga, Sektor 1, pada tanggal 14 Juni 2020 dan telah dikebumikan pada tanggal 14 Juni 2020 di pekuburan Kristen Bandar Kalipa. Tembung kiranya Roh Kudus menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang kelima, untuk persembahan baik kebaktian minggu keluarga, persepuluhan dan ucapan syukur dapat diberikan dengan cara A. Menyerahkan langsung ke kantor gereja setiap Selasa hingga Sabtu mulai pukul 9 hingga 16 WIB. B. Dengan cara mentransfer ke rekening gereja atas nama Leli Novelia Furba, BCA nomor 34913-87350. C. Apabila diperlukan bantuan untuk menjemput persembahan ke rumah masing-masing, dapat menghubungi WA Bendahara Gereja dengan nomor tertera atau WA Sekretaris Gereja dengan nomor yang juga tertera. Maka pegawai gereja kita siap untuk menjemputnya. D. Bagi yang tidak melakukan cara A, B, dan C, dapat menyimpan dan mengumpulkannya untuk sementara, lalu menyerahkannya langsung ke gereja pada saat kita aktif kembali beribadah di dalam gedung gereja. Bagian yang keenam, kebaktian minggu depan dan kegiatan lainnya. Kebaktian minggu depan tanggal 28 Juni 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing dan live streaming di gereja satu gelombang saja, yaitu pada pukul 9 WIB. Versi himnal, jemaat dipersilakan membuka laman Facebook GMI Anugerah Medan. Kantor gereja tetap buka setiap hari Selasa hingga hari Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 16 WIB dan para pekerja masuk kerja seperti biasa. Bagian yang ketujuh, himbauan dan ajakan. Marilah kita semua bekerja sama membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara sebagai berikut. A. Patuhilah instruksi pemerintah daerah kita Sumatera Utara untuk tetap menjaga jarak yang aman dengan orang sekitar, social distancing dan physical distancing, tetap tinggal di rumah, stay at home, dan jaga kesehatan. B. Jangan lupa untuk senantiasa memakai masker. C. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. D. Saat batuk atau bersin, tutupi dengan siku atau tisu. E. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Sumatera Utara yang kita cintai. Untuk penerimaan persembahan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan, dan ucapan syukur, kita bisa untuk melihat di buletin kita masing-masing. Demikian warta gereja kita pada minggu hari ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Nas persembahan kepada kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 8, demikian bunyinya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Nomor 303,
hidupku dan hatiku. Setelah itu kita dengarkan. Jadi milikmu Tuhan, suruh aku sesukamu. Tuhan pimpin jalanku, rahmat-Mu menyertaiku, ku patuhi perintah-Mu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu. Atas segala berkat, anugerah, penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga 1 minggu ini ya Tuhan kami boleh menjalani seluruh aktivitas, pekerjaan, kehidupan bahkan pelayanan kami. Patutlah kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, melalui ibadah kami, terkhusus jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumahnya masing-masing, ibadah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini terkhusus untuk jemaat-Mu GMI Anugerah Jalan Madong Lubis nomor 9. Walaupun situasi pada saat ini ya Tuhan, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, memberkati jemaat-Mu. Mohon perlindungan dan penyertaan kepada setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu GMI Anugerah, baik di dalam aktivitas mereka sehari-hari, ketika mereka bekerja, bahkan ketika mereka berada di luar, senantiasa menjaga jarak, memakai masker, bahkan senantiasa memberkati jemaat-Mu ini. Diberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, dan cukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, beberapa waktu yang lalu jemaat Tuhan mengalami duka cita atas kehilangan orang-orang yang mereka kasihi kembali kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk keluarga almarhum Bapak MH Huta Barat, untuk keluarga almarhum Ibu Juli Borusiahaan, untuk keluarga almarhum Bapak Mangatur Panggabean. Berikan kepada mereka kekuatan, ketabahan, bahkan pengharapan yang penuh daripada Tuhan atas kehilangan suami, istri, bahkan orang tua yang mereka cintai. Biarlah semangat, sukacita, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Dan kiranya mereka kembali bersukacita untuk melanjutkan kehidupan, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk anugerah sukacita yang boleh dirasakan oleh jemaat-jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Dr. Yostoto Kaban, Ibu Lita Sari Perangin Angin, di mana mereka boleh memasuki ulang tahun pernikahan perak, sebuah perjalanan kehidupan rumah tangga atas berkat penyertaan
Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Engkau senantiasa menyertai keluarga, memberkati anak-anak, memberkati usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk orang tua kami. Engkau berkati Bapak Dr. R.M. Kaban yang pada saat ini masih di Jakarta. Di dalam pengobatan ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak R.M. Kaban. Engkau melindungi beliau dan jauhkan dari segala sakit penyakit pada saat sekarang ini. Dan biarlah sukacita daripada Tuhan senantiasa menyertai Bapak Dr. R.M. Kaban. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan sesama kami manusia. Kami berdoa pada saat ini untuk program tali kasih tahap ketiga yang akan kami lakukan di gereja kami. Biarlah melalui program tali kasih tahap ketiga ini, maka ya Bapa, kami boleh melakukan firman Tuhan, khususnya konsep keseimbangan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Jemaat yang berkecukupan, yang mapan, boleh senantiasa berbagi kepada jemaat-jemaat yang mungkin. Buka hati jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga program tali kasih tahap ketiga ini dapat berjalan dengan ujian akhir semester di rumah kami masing-masing. Mereka telah menerima hasil daripada pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka memperoleh sukacita daripada Tuhan atas hasil pencapaian nilai yang telah mereka terima. Oleh karena itu kami berdoa pada saat ini, hikmat Tuhan memberkati Kementerian Pendidikan, bahkan juga dinas pendidikan di provinsi masing-masing ya Tuhan. Sehingga dengan situasi yang terjadi sekarang ini, hikmat Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami untuk semester yang baru ini, kiranya mereka boleh menjalani pendidikan mereka sesuai dengan keputusan yang terbaik yang akan nanti ditetapkan untuk semester yang baru ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan anak-anak kami yang mungkin pada saat ini untuk mengikuti ujian perguruan tinggi negeri ya Tuhan. Hikmat daripada-Mu senantiasa memberkati anak-anak kami, sehingga dengan hikmat, kecakapan, kepintaran yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan perguruan tinggi yang menjadi cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tetap kami berdoa pada saat ini terkhusus untuk virus COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus untuk Provinsi Sumatera Utara, bahkan kota kami, kota Medan ya Tuhan. Sesuai dengan informasi gugus depan COVID-19, bahwa seluruh daerah bahkan kecamatan daripada Provinsi Sumatera Utara sudah memasuki zona merah. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kami untuk boleh hidup dengan disiplin yang baik. Ketika kami keluar rumah memakai masker, menjaga kesehatan, mengatur jarak, bahkan mencuci tangan. Ya Tuhan, tetaplah Engkau mengingatkan dan mengajarkan setiap pribadi masyarakat di kota Medan ini, sehingga kami boleh menjadi individu yang memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya Bapa. Sehingga virus corona ini bisa cepat diatasi, bahkan
boleh menekan angka penyebaran daripada virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Terimalah puji-pujian kami, bahkan persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Kiranya itu menjadi berkat sukacita dan damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 164, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang masih mempercayakan hidup ini untuk boleh kami jalani dan kami syukuri. Karena hanya orang-orang yang hiduplah yang beribadah, yang tahu bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan hanya orang-orang yang hiduplah yang mau bersedia untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami hari ini akan belajar dari satu tokoh kembali, yaitu Abraham. Biarlah kami boleh mendapatkan keteladanan yang baik dan luar biasa dari profil ini. Berkati hamba-Mu dalam penyampaian dan persiapan, biarlah ini menjadi berkat kerohanian bagi kami yang setia dan yang mau menerima firman Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Yesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai hari ini walau melalui ibadah live streaming masih menjadi jemaat-jemaat yang setia. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Diberkatilah Ibu Bapa yang setia untuk mengikuti pembacaan firman. Saudaraku yang dikasihi Yesus, tema kita untuk 21 Juni, ketaatan Abraham kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Yesus, ada seorang mahasiswa teologi yang namanya mahasiswa terakhir, pasti berkaitan berurusan dengan dosen pembimbing untuk penyelesaian skripsinya. Nah, mahasiswa itu datang kepada pembimbingnya untuk membawa satu bagian bab yang harus dikerjakannya. Tapi dia kembali dengan satu bentuk kekecewaan karena tidak ada koreksian apa-apa, kecuali tanda silang yang lumayan besar. Ya, sudah pasti kalau dia hanya tanda silang, dia jadi bertanya apa yang mau dia kerjakan. Dia bukannya mendapatkan jawaban apa yang menjadi keganjalan di hatinya, di pikirannya, di kepalanya, tapi justru dia kena damprat. Damprat bukan dalam arti yang terlalu negatif, tapi damprat dalam arti karena dosen pembimbingnya itu mau mengajar. Jadi dia juga butuh persiapan sejenak. Tidak mau diganggu oleh mahasiswa yang berurusan dengan skripsi. Jadi bentuk dampratnya itu dikatakanlah kepada mahasiswanya itu untuk datang ke chapel jam 24.00 WIB. Kamu datang ke sana dan berdoa di sana. Dan besok siang kamu datang lagi, kata pembimbingnya itu. Saudara yang dikasih Yesus, bisa kita bayangkan kalau datang sendiri ke chapel berdoa. Kalau seperti di asrama di STT, dari asrama putra, ada orang yang nyalinya juga nyali penakut. Kalau dari asrama putri ke chapel masih dekat. Tapi dia tetap berusaha untuk percaya, tidak mau terjebak dengan pikirannya yang apa dan bagaimana dan mengapa dia disuruh ke sana. Dia mau mencoba untuk percaya dan melakukan apa yang dimintakan oleh dosen pembimbingnya kepada dia. Dan dia datang sebelum jam 00 WIB. Dia ikuti apa yang disarankan oleh pembimbingnya dan dia berdoa di sana. Dan tanpa dia ketahui ternyata pembimbingnya itu sudah ada di sana 10 menit sebelum dia tiba. Tapi mereka tidak bertemu dan mereka tidak berpapasan. Pembimbingnya ini istilahnya mengintip. Dia ingin melihat apakah mahasiswanya itu mahasiswa yang patuh atau tidak dengan sarannya. Nah, siang harinya mahasiswa itu datang dan dia menerima kabar yang baik. Dia sudah diizinkan untuk melanjutkan menulis bab 1 karena berkaitan dengan iman. Dan dia sudah mempraktekannya, yaitu ketaatan. Jadi itulah yang bisa dikerjakannya, dia menjadi sukacita. Karena tanpa dia sadari, ketika dia tidak berusaha mengikuti kemauannya untuk menolak saran dari pembimbingnya, tapi dengan mengikuti kemauan pembimbingnya untuk mempraktekkan, mengikuti saran pembimbingnya, akhirnya dia menemukan berkat sukacita.
dia diizinkan untuk meneruskan dan menuliskan dan menyelesaikan bab 1 yang keseluruhannya harus berkaitan dengan ketaatan. Karena dia sudah mempraktikkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, yang diberkati Yesus, umumnya sering sekali bentuk ketaatan ini cenderung pada orang yang rendah posisinya. Ketaatan seringkali dikaitkan dengan ketundukan orang yang punya posisi yang lebih rendah. Pimpinan dengan bawahan, PRT dengan majikan. Karena sudah pasti tergantung bayarannya. Umumnya orang seperti itu. Nah, jarang mengkaitkannya dengan iman. Karena memang tidak mudah untuk mengkaitkan ketaatan dengan iman. Bila kemarin di awal-awal social distancing, kita seperti orang yang gak beriman. Covid aja kita takut. Benar. Kita terima pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi pada kenyataannya sering dengan berjalannya waktu, bukankah ketika segala sesuatunya dilonggarkan, PSBB dilonggarkan, peraturan-peraturan yang dilonggarkan, masyarakat, orang menjadi sesuka hatinya melakukan kegiatan. Orang gak takut lagi pakai masker. Orang gak takut, gak ada itu corona. Karena kita belum kena, belum menjadi korban. Jadi sangat sulit untuk menghubungkan antara ketaatan dengan iman. Tapi hari ini dari Ibrani 11 ayat 7 sampai 8, mari kita menggali lebih dalam untuk menghubungkan ketaatan kita dengan iman. Di Ibrani 11 ayat 7 sampai 8, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Tapi dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sesuatu yang dia belum tahu, sesuatu yang tidak dia tahu, sesuatu yang tidak bisa diprediksikan dengan kemanusiaannya sebagai manusia biasa, tapi dia taat. Karena dia juga punya keinginan untuk menyelamatkan keluarganya. Walaupun kita tidak tahu kita kapan kena virus ini, tapi berjaga-jaga juga adalah himbauan dari firman Allah. Bang Napi saja selalu berpesan kepada kita, waspadalah. Karena kesempatan orang untuk berbuat jahat bisa orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena kita memberi peluang kepada mereka. Dan di Ibrani 11 ayat 7 sampai 8 kita juga melihat karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Padahal dia tidak tahu tempat yang akan dia tuju. Tapi dia taat pada perintah Tuhannya. Nah, dari Nuh dan Abraham yang dikenal sebagai pahlawan iman, mereka mewujudkan iman kepada Tuhan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan. Karena mereka nggak ada bayaran pada saat itu. Wani piro nggak ada. Walau perintah itu terkesan aneh bagi Nuh dan Abraham. Nah, dari kedua contoh tokoh ini, sering sekali kalau saya boleh berkata jujur, mau sakit hatilah banyak orang. Khususnya kesalahan-kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh banyak hamba Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka telah diurapi, mereka lupa bahwa mereka juga ditetapkan. Jadi mereka enggak taat pada keputusan-keputusan yang sudah diputuskan. Sehingga mereka terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang frontal. Saya tidak mau pindah dari sini. Dari awal penhabisan sudah diberitahukan, bahkan sebelum penhabisan oleh Badan Penempatan Jabatan dan Pemeriksa Oknum Kependetaan sudah mengatakan salah satu moto para hamba Tuhan, siap pindah. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa kita ditelanjangi oleh Nuh dan Abraham ini. Karena kita menganggap saya diurapi, saya lebih pas melayani di tempat itu. Tapi kita melupakan bahwa kita juga ditetapkan. Nah, dari ayat 1 sampai 3 kita melihat dari profil Abraham. Karena hari ini khusus mengenai ketaatan Abraham. Abraham menjadi berkat itu karena anugerahnya.
Kalau melihat dari sejarah latar belakang keluarganya, bibit bebet bobotnya, Abraham ini ayahnya adalah seorang pembuat patung berhala. Bahkan mereka punya toko untuk berjual patung. Dan kadang Abraham juga kebagian tugas untuk menjaga dan menjual patung yang dibuat oleh ayahnya. Dan dia juga pernah heran ketika dia melihat ada orang yang sudah tua, ada orang yang sudah di atas 80 tahun, bisa-bisanya menyembah dan membeli patung yang dibuat oleh ayahnya. Ayahnya kan manusia seperti Abraham. Tapi kok bisa orang yang sudah setua itu mau membeli dan mau menyembah patung yang notabene adalah benda mati. Jadi Alkitab memperkenalkan kepada kita walaupun sudah berulang kali firman Tuhan ini kita dengar bahwa Abraham pada awalnya adalah orang yang tidak beriman. Dan di Yosua 24 ayat 2-3 juga dipertegas bahwa Allah mengambil Abraham dari pinggir sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu. Ayah Abraham, Terah ayah Abraham, Abraham dan Nahor. Dan mereka menyembah Allah lain. Tapi Allah memanggil Abraham untuk menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Semakin banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepada Abraham. Jadi firman Allah itu bukan tulisan-tulisan yang membuat kita menjadi bingung. Bukan tulisan-tulisan yang membuat kita menjadi terbodoh. Tapi tetap up to date, mengingatkan kepada kita. Abraham yang awalnya adalah penyembah berhala, yang memuja dewa-dewi yang ada di Ur Kasdim. Tapi dipakai oleh Allah menjadi kesaksian yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi percaya? Pastilah akan muncul pertanyaan seperti itu. Kok bisa ya Asmirandah jadi ikut, bahkan menerima Kristus sebagai Tuhannya? Kok bisa ya orang penjahat seperti itu bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Sekali lagi sama seperti Abraham, Allah menyatakan dirinya secara pribadi kepada Abraham. Allah juga yang punya inisiatif untuk memanggil dan mempersiapkan Abraham menjadi bapa sebagai satu bangsa yang besar. Allah sendiri yang punya inisiatif. Jadi bukan karena Abraham itu orang benar, tapi karena Allah melihat Abraham punya banyak kesempatan dan juga karena anugerah Allah semata. Bahkan melalui keturunan Abraham, janji Allah digenapi, yaitu dengan mengutus Juru Selamat melalui Yesus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Abraham begitu berharga, kenapa Abraham dipilih Allah, bahkan Allah yang punya inisiatif memakai Abraham. Respon. Abraham memberikan respon pada panggilan Allah. Jadi kalau orang yang respon pasti kita akan menjadi, wah ini enak orangnya diajak kerja sama. Enak diajak untuk memajukan perusahaan. Jadi dua hal yang perlu kita perhatikan dari ayat 1 sampai 3 ini. Ketika Allah memakai Abraham menjadi berkat karena anugerah, yang pertama yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi berkat, jangan pernah berpikir bahwa berkat itu hanya berupa uang, berupa harta benda. Saya pernah buka status WA seseorang, WL, dia buat bahwa dengan memberikan semangat, memotivasi, itu adalah berkat. Perlindungan dan penghiburan Tuhan juga merupakan berkat yang besar bagi kita. Orang kan jadi semangat, salam sehat, salam semangat, I miss you. Perlindungan dan penghiburan sampai hari ini, walaupun nanti new normal akan diterapkan dan akan kita lakukan dalam ibadah. Tapi dalam perlindungan dan penghiburan Tuhan juga merupakan berkat yang besar bagi kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah pastilah orang yang lurus dia pasti akan digoyang. Kalau orang udah bengkok gak digoyang lagi itu.
Kalau orang sudah dalam genggaman iblis tak akan diganggu lagi. Orang yang lurus, orang yang tulus, orang yang jujur yang akan digoyang. Resikonya sudah pasti kita akan dibenci, bahkan dijauhi. Bahkan kita akan dikatakan muknakni, muka nabi tapi penipu. Kita bisa dikatakan orang seperti itu. Tapi berkat Tuhan sudah menanti bagi kita yang setia untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena berkat Tuhan bukan untuk memuaskan kedagingan, tapi untuk memuaskan roh yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau bertambah pun gaji, uang dan lain sebagainya, itu hanya memuaskan kedagingan. Dan kita bisa menjadi kecewa karena tidak ada penghiburan ataupun rasa untuk bersyukur. Tapi kalau itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, terlebih dengan situasi sekarang kita bisa berbagi kepada orang lain, maka itu akan menjadi berkat bagi Tuhan untuk berkat-berkat lain yang akan kita terima. Bagian yang kedua, Ibu Bapak yang diberkati Yesus, dari ayat 4 sampai 9. Ketaatan Abraham membuat Allah terkagum-kagum. Kenapa Allah sampai kagum kepada Abraham? Yang pertama, ketaatan untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui Abraham dengan meninggalkan sanak keluarga, bapaknya pun dia tinggalkan. Orang yang sudah merawatnya, mengasihinya, makan, mendidiknya, harus dia tinggalkan demi Allah yang baru dia kenal. Dia tinggalkan keluarganya, dia terima perintah dari Tuhan yang baru dikenalnya. Tetapi Abraham taat. Ya, sekali lagi orang yang taat itu adalah orang yang memberikan respon. Bukan hanya respon di mulut, tapi juga respon dalam arti reaksi. Ketaatan Abraham terlihat dari respon yang dia tunjukkan. Dia persiapkan segala sesuatunya, mental keluarganya, bahkan apa yang diperlukan untuk perjalanan mereka. Dan dia berangkat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi enggak ada cari-cari alasan, janganlah Tuhan, bapakku udah tua. Janganlah Tuhan, aku belum panen, aku baru nanam. Ternak-ternakku belum melahirkan, belum balik modal. Dia tidak cari-cari alasan untuk menolak perintah Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan bahwa yang berbahagia adalah yang tidak melihat, namun percaya. Nah yang kedua, kekaguman Tuhan kepada Abraham. Ketaatannya itu tanpa keluhan. Tuhan memberikan syarat yang mutlak ketika membuat perjanjian dengan Abraham. Bahwa Abraham harus memotong kulit katan dari setiap orang yang ada di rumahnya. Saudaraku, ini kasih Yesus bukan mau vulgar, bukan mau cerita porno di sini. Tapi ini pasti kita pahami khususnya kaum laki-laki. Silakan membuka di Google saja ya. Dengan ketaatan mutlak, tidak ada keluhan dari Abraham. Dia kumpulkan orang-orang yang ada yang ikut bersama dengan dia dan dia memotong kulit katan mereka. Dan inilah yang menjadi syarat mutlak dan tanda yang membedakan antara umat pilihan dengan bangsa kafir. Yang dalam perjanjian lama dikenal dengan sunat dan dalam perjanjian baru dikenal dengan baptisan. Yang ketiga, kekaguman Tuhan kepada Abraham. Ketaatannya itu tanpa perhitungan. Allah melihat bahwa Abraham sudah lulus ujian ketaatan yang pertama dan yang kedua. Sudah bisa dilalui dengan mulus oleh Abraham. Tidak ada alasan dan tidak ada keluhan. Dan Allah pun ingin menguji Abraham dengan syarat yang lebih berat lagi kepadanya. Dengan mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, sebagai korban bakaran. Ibu bapak yang diberkati Yesus, potong leher saya ini. Kalau ada anak tunggal kita hanya satu, disuruh untuk dipersembahkan seperti Abraham ini, pasti kita akan menolak. Abraham, anaknya yang dinanti-nantikannya selama 25 tahun, harus dipersembahkan oleh Abraham dengan tangannya kepada Allah. Jadi perintah yang kesannya tidak masuk akal, perintah yang kesannya ekstrim,
Tetapi Allah melihat ketaatan yang tertinggi dari pribadi Abraham. Allah kagum luar biasa. Tidak ada perhitungannya kalau kubunuh anakku ini jadi korban bagi Allah. Gak ada lagi generasiku. Kalau gak ada anakku laki-laki, siapa yang bawa margaku? Dipaksa istrinya melahirkan sampai 7 kali. Jadi tidak ada perhitungan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Tidak ada hitungan untung atau rugi. Tapi dia melakukan dengan setia. Nah, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, keteladanan Abraham adalah ketaatan pada kehendak Allah. Dan ini menjadi syarat mutlak bagi kita. Di dalam pembacaan epistel, pembacaan Alkitab tadi ayat 23 sampai 24, hal ini diperhitungkan kepadanya dalam tanda kutip. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita, orang percaya yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Karena kita pun diperhitungkan oleh Allah. Kenapa kita diperhitungkan oleh Allah? Karena kita juga percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi diberkatilah. Dan saya pun terberkati tadi ketika mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Jadi bukan Abraham saja yang beruntung. Bukan Nuh saja dan keluarganya yang beruntung. Kita pun yang pada saat ini sebagai orang percaya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berdalih. Untuk tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena ada saat-saat tertentu yang tidak bisa kita kaji dengan logika manusia biasa kita. Yang mengharuskan kita untuk tidak protes, tidak mengeluh. Dan bertanya-tanya kenapa sesuatu itu harus terjadi. Karena tidak sesuai dengan selera kita. Ya kalau keinginan manusia biasa maunya orang-orang yang masih produktif, orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang tulus, jujur, setia melayani, maunya jangan cepat mati. Orang-orang yang rajin beribadah jangan cepat mati. Tapi pada kenyataannya Allah memanggil orang-orang seperti itu. Orang-orang yang bandel, orang-orang yang malas gereja justru yang lama dijemput oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu protes. Nuh dan Abraham menjadi contoh soal ketaatan. Mereka juga hidup di antara manusia-manusia yang berzina. Baik antara manusia dengan manusia atau manusia dengan berhala. Dan manusia-manusia jahat lainnya. Manusia-manusia yang tidak loyal dan hormat pada tuannya yaitu Allah. Mereka hidup di lingkungan seperti itu. Walaupun begitu jahatnya manusia, mereka tidak terkontaminasi. Mereka tetap punya sikap, mereka tetap punya prinsip. Itu yang membuat Allah menegaskan di dalam Kejadian 6 ayat 13, man hendak memusnahkan hidup segala makhluk yang tidak taat kepada Allah. Itu khotbah minggu lalu. Jadi kunci ketaatan Nuh dan Abraham, mereka pada fokus pada perintah Allah. Dan menghormati apa yang diperintahkan oleh Allah. Nuh tidak cari-cari alasan, tidak menolak, tidak perhitungan ketika disuruh membuat bahtera. Beli kayu berapa, waktuku habis berapa, pudingku lagi. Gak ada yang menggaji aku, tidak ada perhitungan seperti itu dilakukan oleh Nuh. Begitu juga dengan Abraham. Dia tidak cari-cari alasan, dia tidak menolak. Dan juga dia tidak ada perhitungan ketika disuruh meninggalkan leluhurnya. Allah ingin menyelamatkan dunia dengan terlebih dahulu menyelamatkan 2 keluarga pahlawan iman ini. Jadi adakah kita memiliki ketaatan seperti Abraham? Karena Abraham juga kan manusia biasa. Pernah mengalami ketakutan ketika dia akan dibunuh oleh Raja Firaun dan Abimelek yang terpesona pada kecantikan Sarah. Sehingga menyuruh Sarah untuk mengaku, kalau ditanya bilang aja kau itoku, kau adikku. Kau saudaraku. Nyalinya sebagai laki-laki gak ada. Abraham juga pernah meragukan janji Tuhan tentang keturunan. Sehingga mengikuti saran Sarah untuk berpoligami. Jadi 2 contoh masalah hidup yang kita sudah ikuti minggu lalu dan hari ini. Juga adalah contoh-contoh ujian yang berat yang menjadi kesempatan yang diizinkan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kita taat kepadanya.
Jadi ketaatan dalam hal ini bukan pada janji atau pengakuan semata, tetapi lebih pada tindakan nyata. Penjahat-penjahat di lapas sana pun mengakunya, Yesus itu juru selamat pribadinya. Tapi yang lebih menunjukkan ketaatan itu adalah pada tindakan nyata. Ada pertobatan. Nah, yang kedua yang mau kita renungkan, ketaatan itu adalah syarat mutlak untuk menikmati berkat yang tidak terduga. Saya yakin baik saya maupun ibu bapak dan saudara-saudari pasti pernah menerima, merasakan satu berkat yang tidak kita duga di saat kita sangat-sangat membutuhkannya. Jadi berkat Tuhan itu bisa datang tanpa kita duga. Saya kadang mau seloroh dengan suami saya. Saya yang berpesona papi yang cair. Dalam arti ada hal-hal yang ketika kami butuh untuk pendidikan anak contohnya. Ada saluran-saluran Tuhan mengutus, memakai orang lain untuk menyampaikan berkat yang tidak bisa kita duga. Selama live streaming ini juga kita mendapatkan berkat. Bahkan juga ketika orang sambil mengantarkan persembahannya kita juga mendapat berkat. Sehingga kalau ada yang bilang tambah gemuk ya pen, iya sejahtera. Karena kita dikirimi makanan oleh jemaat. Jadi kita tidak perlu berdebat dengan perintah Tuhan dengan kepintaran-kepintaran kita yang berargumen. Apalagi kepintaran dalam menganalisa. Karena firman Tuhan bukan untuk ditafsirkan secara bebas. Itu mau nembak saya, ya urusan Anda lah dengan Tuhan. Perintah Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk ditaati. Kalau kita orang yang taat, kalau kita memang pada dasarnya orang yang taat, tidak akan ada alasan untuk tidak melakukan perintah atasan. Jadi kalau kita memang pada dasarnya adalah orang yang patuh dan mudah untuk diajari, tanpa dihimbau melalui PSBB, melalui pengumuman setiap hari jumlah yang positif mengidap COVID. Tanpa diumumkan pun kita akan menjadi sadar diri. Kesadaran diri ini kan sulit. Dan kalau memang kita adalah orang-orang yang taat, gak perlu kita intip-intip polisi, ada gak dia di sebelah kiri ketika kita melintasi jalan raya. Gak perlu harus diawasi oleh polisi, baru kita menaati lalu lintas. Begitu juga dengan anak-anak tanpa dimandori, tanpa disuruh. Dan tanpa dimandori oleh hamba-hamba Tuhan, kita akan melakukan setiap nasihat yang sudah dikhotbahkan, yang sudah disampaikan sesuai dengan tema, himbauan dan perenungan. Jadi enggak harus setiap hamba Tuhan memandori kita dari pintu ke pintu. Cukup dengan menyadarkan bahwa Anda adalah orang yang taat. Dan kalau ketaatan kita teruji, maka tidak sulit bagi kita untuk taat dan patuh pada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi ketaatan itu sekali lagi bukanlah hal yang didapat dengan cara instan. Gak harus bayar sesajen. Gak harus bayar tumbal ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Tapi ketaatan adalah niat hati dan latihan untuk terus-menerus belajar dan belajar untuk menjadi taat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami dikuliti dengan firman-Mu bahwa ketaatan itu ternyata adalah hal yang praktis. Hanyalah dengan menyadarkan diri sendiri. Kami bukan hanya menuntut orang lain untuk mengasihi Tuhan, tanpa kami bisa membuktikan bahwa kami pun mengasihi Tuhan. Sering sekali kami perhitungan di dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami supaya kami bisa belajar dari dua tokoh ini. Ketika mendengarkan firman yang terkesan kurang menyenangkan telinga pun, itu adalah berkat. Ketika kami seperti tidak dihargai oleh orang, itu adalah berkat. Dan ketika orang lain pun mungkin tidak menerima apa maksud, bahkan tidak pernah lulus memahami firman Tuhan, biarlah mereka belajar bahwa itu pun adalah berkat. Hal-hal yang tidak menyenangkan adalah berkat, hal-hal yang menyenangkan pun juga adalah berkat. Biarlah setiap pribadi boleh mensyukuri, karena dari Nuh dan Abraham,
ada ketaatan yang diharapkan kepada kami. Untuk tidak protes atau mencari-cari alasan, untuk tidak selalu mengeluh, menyalahkan keadaan, dan juga untuk tidak selalu perhitungan ketika kami rindu diberkati. Ketika kami rindu keturunan kami juga diberkati. Biarlah kami juga menjadi orang yang tidak perhitungan atas segala berkat Tuhan. Berkati gerejamu dalam pelayanan dan juga dalam kegiatan bansos yang akan dilakukan dalam minggu depan. Biarlah masing-masing juga bukan karena besar dan kecilnya, tapi karena mereka sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Melalui kebaikan gerejamu ataupun melalui kebaikan yang lain yang tidak terduga yang mereka dapatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan kepada kita pada minggu hari ini. Dengan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 106, Tuhan berikan berkat-Mu. Tuhan berilah berkat-Mu, damai dan kesukaan, biar kami jadi milik-Mu, memenangkan kasih-Mu. Segarkanlah kami dalam dunia. Kami mengucapkan syukur karena Injil yang indah. Moga-moga buah Roh-Mu dalam kami berlimpah. Iman tetap dalam kebenaran-Mu. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dengan menyanyikan doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, jalanilah hidup ini dengan penuh semangat dan tetap berharap hanya pada berkat dan pertolongan Tuhan saja. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat kembali bersatu sejenak. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya bagi kita pada hari ini. Saat teduh selesai.
Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat GMI Anugerah yang kami kasihi, salam sehati, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita di sepanjang minggu ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan tanggal 28 Juni 2020 pada gelombang yang sama.